Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Aryafinanda, mahasiswa S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya mendapatkan tugas yaitu membuat presentasi tentang fiat money. Fiat money atau uang fiat adalah jenis uang yang nilai dan kegunaannya tidak didasarkan pada komoditas seperti emas atau perak, tetapi pada kepercayaan dan otoritas pemerintah yang mengeluarkannya dan diterima sebagai alat pembayaran syah di negara tersebut. Dengan kata lain, uang fiat memiliki nilai karena pemerintah menyatakan demikian dan masyarakat menerimanya sebagai alat pembayaran. Contoh, uang fiat adalah uang kertas dan koin yang Anda gunakan dan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah pokok pembahasan yang akan saya bawa dalam presentasi kali ini, yaitu yang berhubungan dengan fiat money. Di antaranya yaitu adalah nilai nominal, legal tender, dukungan kepercayaan, kontor pemerintah, hubungan fiat money yang tidak memiliki nilai intrinsik, dan fleksibilisasi ekonomi. Yang pertama yaitu ada nilai nominal. Fiat money memiliki nilai nominal yang ditetapkan oleh pemerintah dan diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Nilainya tidak didukung oleh aset fisik atau komoditas. Nilai nominal uang kertas dan koin digunakan sebagai dasar transaksi keuangan sehari-hari, menentukan nilai pertukaran barang dan jasa. Dan perbedaannya dengan nilai pasar yaitu nilai nominal uang adalah tetap dan tidak berubah, sementara nilai pasar atau daya beli uang bisa berubah tergantung pada inflasi dan kondisi ekonomi. Yang kedua yaitu ada legal tender. Legal tender adalah bentuk uang yang harus diterima dan transaksi untuk membayar utang atau kewajiban keuangan. Diakui oleh pemerintah melalui undang-undang atau regulasi sebagai alat pembayaran yang sah. Legal tender membantu dalam standarisasi dan stabilisasi sistem moneter, memberikan kepercayaan pada mata uang yang digunakan. Uang kertas dan uang koin yang diterbitkan oleh bank sentral atau pemerintah dianggap sebagai legal tender. Misalnya di Amerika Serikat, dolar AS diterbitkan oleh Federal Reserve dianggap sebagai legal tender. Dan terkadang koin dengan nilai tertentu juga dianggap legal tender. Sebagai contoh di Inggris, koin 1 dengan 2 pound sterling adalah legal tender. Selanjutnya yaitu alat pembayaran seperti cek, kartu kredit, atau uang elektronik tidak selalu dianggap sebagai legal tender, meskipun diterima secara luas untuk transaksi. Dalam beberapa kasus, dua pihak dapat setuju untuk menggunakan bentuk pembayaran lain yang tidak dianggap sebagai legal tender, seperti mata uang asing atau aset digital. Dan manfaat legal tender yaitu memberikan kepastian hukum bahwa pembayaran dalam bentuk tertentu harus diterima, memfasilitasi transaksi ekonomi, juga melindungi kedua belah pihak dalam transaksi dengan menetapkan alat pembayaran yang sah dan dapat diterima. Yang ketiga yaitu ada dukungan kepercayaan, dengan unsur-unsurnya yaitu ada kepercayaan publik, kepemimpinan pemerintah dan bank sentral, stabilitas politik dan ekonomi, pemantauan dan pelaporan, serta intervensi pasar. Yang keempat yaitu ada kontrol pemerintah. Kontrol pemerintah dalam konteks fiat money merujuk pada peran dan wewenang pemerintah dalam mengatur dan mengelola mata uang fiat serta kebijakan moneter yang terkait. Di antaranya yaitu dengan pencetakan dan pengelolaan mata uang, kebijakan moneter, regulasi keuangan, intervensi pasar, pengawasan dan pelaporan. Serta selanjutnya ada tidak memiliki nilai intrinsik. Nilai tergantung pada keyakinan, nilai tukar berfluktuasi, tidak didukung oleh
komoditas dan pembuatannya oleh otoritas pemerintah. Yang kelima yaitu ada fleksibilitas ekonomi. Di dalamnya yaitu yang pertama, kebijakan moneter. Fleksibilitas bagi otoritas moneter mencakup kemampuan untuk menyesuaikan suku bunga, mengatur pasokan uang, dan melakukan intervensi pasar yang diperlukan untuk merespon perubahan kondisi ekonomi. Yang kedua yaitu kontrol inflasi. Meskipun mata uang fiat rentan terhadap inflasi karena tidak memiliki nilai intrinsik, fleksibilitas ekonomi memungkinkan otoritas moneter untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengendalikan laju inflasi. Yang ketiga yaitu stimulus ekonomi, peningkatan pengeluaran publik, pemotongan suku bunga atau pencetakan uang baru untuk meningkatkan permintaan dan menggerakkan pertumbuhan. Yang keempat, pengelolaan nilai tukar. Meskipun nilai tukar dapat berfluktuasi, fleksibilitas ini memungkinkan otoritas moneter untuk melakukan intervensi yang diperlukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar dalam jangka panjang. Yang kelima, inovasi keuangan. Memungkinkan perkembangan sistem pembayaran, produk keuangan, dan layanan lainnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Fleksibilitas ini memungkinkan adaptasi terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan pasar yang terus berubah. Selanjutnya yaitu unsur-unsur yang membangun fiat money. Yang pertama yaitu dari nilai nominal ada nilai yang dicetak, penggunaan dalam transaksi, tidak selalu mewakili nilai intrinsik, berfluktuasi tergantung pada kondisi ekonomi, dan mengatur pasokan uang. Yang kedua yaitu ada unsur atau elemen dari legal tender. Yang pertama, status hukum. Legal tender adalah status yang diberikan oleh pemerintah kepada mata uang fiat melalui undang-undang atau peraturan pemerintah yang menetapkan bahwa mata uang tersebut memiliki keabsahan sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kedua, kewajiban penerimaan. Penerimaan pembayaran seperti penjualan barang atau pemberian utang memiliki kewajiban untuk menerima pembayaran dengan mata uang fiat yang sah, kecuali ada kesepakatan khusus atau kontrak yang mengatur sebaliknya. Yang ketiga, perlindungan hukum. Jika penerima pembayaran menolak pembayaran dengan mata uang fiat yang sah, pemberi pembayaran dianggap telah melunasi utangnya dan penerima pembayaran tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut pembayaran tambahan. Yang keempat yaitu keterbatasan kewenangan. Status ini biasanya hanya berlaku di dalam yurisdiksi tersebut. Mata uang fiat yang diakui sebagai legal tender di satu negara mungkin tidak memiliki status yang sama di negara lain. Yang ketiga yaitu ada unsur otoritas penerbit. Di dalamnya ada penciptaan uang, penetapan kebijakan moneter, pengaturan pasukan uang, pengawasan dan pengendalian, serta pelaporan dan transparan. Yang keempat yaitu unsur yang membangun kepercayaan publik. Di antaranya adalah stabilitas nilai, penerimaan luas, keamanan dan keaslian, kebijakan moneter yang kredibel, serta transparansi dan informasi. Selanjutnya yaitu untuk pengendalian jumlah uang beredar. Di dalamnya ada kebijakan moneter, operasi pasar terbuka, penentuan cadangan bank, kontor kredit, pemotongan dan peningkatan pasokan uang. Dan yang terakhir yaitu yang menyebabkan ketidakadaan nilai intrinsik dengan didukungnya oleh komoditas. Nilai tergantung pada kepercayaan, nilai ada keterkaitan dengan nilai fisik, dan nilai ditetapkan oleh otoritas penerbit. Dan kesimpulan dari presentasi yang saya bawakan adalah fiat money atau uang fiat adalah jenis uang yang nilai dan kegunaannya tidak didasarkan pada komoditas fisik seperti emas atau perak, tetapi pada kepercayaan dan otoritas pemerintah yang mengeluarkannya dan diterima sebagai alat pembayaran sah di negara tersebut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.